Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh. Ada dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang di pagi ini Alhamdulillah diampu oleh guru kita, Tuan Guru Separuh Pajar, dan insya Allah kita akan membuka bab baru tentang sebuah kitab karya Imam Al-Bukhari, sebuah kitab yang sangat populer di kalangan eh, para peminat kajian Islam, wabil khusus di pesantren menjadi sebuah kitab yang banyak dikaji, yaitu Adabul Mufrad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang mendapatkan wasilah kebaikan dengan mempelajari ilmu ini, dan tentu eh, jadi wasilah sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah lah akan memudahkan bagi kita jalan menuju surganya. Salam dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, yang menjadi teladan kita dalam berbagai macam kehidupan, dan juga salawat dan salam tentu kita haturkan untuk keluarga beliau, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum masuk kajian tentu hal yang penting juga diingatkan tentang seberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Tentu di ujung bulan Zulqa'dah, termasuk bulan haram, menjadi bagian yang tentu tidak akan kita lewatkan untuk beramal soleh dan berazam untuk berkurban di tahun ini di bulan Zulhijjah. Insya Allah menjadi bulan yang istimewa karena kita akan berkurban di beberapa titik lokasi yang Alhamdulillah kita pilih menjadi bagian yang eh, wujud kita berbagi dengan sesama, yang memang di sana tempat yang sangat minim untuk hewan kurban. Dan insya Allah salah satunya di kampungnya, di beberapa tempat di kawasan kediaman atau asalnya dari pengurus Pajar ya di Lombok. Ini menjadi bagian juga yang salah satu kita akan eh, akan berkurban di sana. Dan mudah-mudahan makin banyak pahala yang Allah telah siapkan untuk kita. Amin Allahumma amin. Dan Allah terima semua amal kita. Dan di hari Jumat, tentu di Saidul Ayam, hari yang istimewa, yang tentu banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa kita lakukan. Ada sunnah-sunnah untuk membaca surat Al-Kahfi, berbanyak sholawat, dan tentu bersedekah menjadi bagian yang eh, sangat penting untuk kita laksanakan atau kita dawamkan di pagi hari ini, karena kedawaman atau keistiqomahan kita beramal soleh disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, Alhamdulillah Tuan Guru juga sudah bersama kita, yang insya Allah akan membuka satu lembaran baru kitab ya, yang di bab pertama dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kaitan tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Ini bagian jadi pembuka yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita. Baik jamaah yang Allah, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, dan jangan lupa juga untuk selalu mendoakan terutama para guru kita, Allah limpahkan kebaikan, keberkahan, dan juga tentu kesehatan dan istiqomahan dalam dakwahnya. Dan juga ini doa untuk kita semua, mari sama-sama dalam hati kita untuk sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang hadir maupun yang belum bisa hadir, untuk sama-sama Allah eh, berikan keberkahan dalam hidup kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, Tuan Guru, Alhamdulillah sudah bersama kita semua. Insyaallah tabarakallah, kita akan membuka satu kitab baru ya, Ustaz ya. Dan kita memang banyak kitab-kitab yang insya Allah akan kita kaji, kitab-kitab klasik yang tulis oleh para ulama, dan ini menjadi bagian kita, mudah-mudahan walaupun tidak sedetil mungkin orang-orang yang di pesantren langsung merujuk kepada kitab aslinya, tapi kita akan coba mencari sisi-sisi yang memang bisa kita pahami dan kita bisa
mendapatkan hikmah dari apa yang ditulis oleh para ulama, dan tentu Tuan Guru yang akan merangkumkannya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Tafadhal mashkura Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina al-karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi bani Adam وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah yang berhak untuk diagungkan karena Dia Maha Agung. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, Dia Allah yang mematikan. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekuasaannya di atas seluruh kekuasaan makhluk. Dia Allah yang mampu memuliakan dan mampu menghinakan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Selawat salam tercurah limpahkan kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh rasa kerinduan yang dibangun di atas mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, kita memperbanyak membaca dan mengirim salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga beliau langsung menjawab salam kita dan salawat kita. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah, dan di akhirat nanti kita semua diboyong, dibawa, dibimbing oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui syafaat beliau masuk surga beserta seluruh anak keturunan kita insyaallah. Bighairi hisabin wala azab. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, jemaah Majelis Keluarga Indonesia, insyaallah tabarakallah, tadi sudah dimaklumatkan, disampaikan oleh Ustaz Khalid bahwa insyaallah pagi hari ini kita akan memulai mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Di kalangan para penuntut ilmu, terkhusus yang mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka mengerti, mereka faham dan mengetahui kedudukan Al-Imam Al-Bukhari dalam dunia ilmu, terutama ilmu hadis. Di hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari adalah hadis-hadis yang sahih, sehingga para ulama kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan beliau sendiri, Al-Imam Bukhari, mengumpulkan hadis-hadis yang beliau dapatkan dari jalur-jalur dari periwayatan yang menurut dan penelitian, ya, serta pengamatan beliau, hadis yang benar-benar bersumber datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kitab atau buku yang merangkum atau yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari adalah kitab Al-Adabul Mufrad, yang beliau beri judul atau berikan nama kitab yang beliau tulis adalah dengan nama Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Bukhari, beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijriah. Jadi pada generasi salaf, zaman yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dari zaman terbaik. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairul qurun, sebaik-baik masa, qarni, yaitu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurun pertama, itu 100 tahun yang pertama. Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Dalam hadis, tsummal ladzina yalunahum. Pada kurun-kurun berikutnya, yaitu kurun pertama, kurun kedua, dan kurun ketiga. Imam Al-Bukhari, beliau dilahirkan pada kurun yang kedua, ya. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, ya, pada masuk kurun yang ketiga. Baik, itu sekilas, ya, tentang Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Kita langsung ke pembahasan bab pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini adalah bab tentang birrul walidain. Birrun artinya baik. Al-walidain, kedua orang tua. Sehingga diartikan atau diterjemahkan menjadi berbuat baik atau berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Ini bab, ya, pembahasan pertama di dalam kitab ini. Tentu para ulama, jamaah sekalian, para ulama itu tidaklah meletakkan, ya, tema-tema pembahasan mereka atau fokus pembahasan mereka di bab-bab pertama atau pembahasan-pembahasan pertama, melainkan karena memang sesuatu ini sangat penting dan memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Bukhari nanti membahas tentang birrul walidain, kemudian hak sesama manusia, kemudian bagaimana adab bertamu, bagaimana adab bersaudara, berukhuwah, kemudian tentang adab-adab keseharian, ya, adab-adab muamalah, itu ada pada bab-bab berikutnya. Tapi Imam Bukhari meletakkan atau membahas di bab pertama ini adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, mungkin tentu salah satu alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memprioritaskan, ya, menyinggung, ya, membahas, ya, tentang hak orang tua. Dan kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah bicara atau menyampaikan tentang
haknya sebagai Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Setelah itu kemudian Allah menyinggung hak manusia. Dan urutan pertama manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunaikan haknya adalah al-walidan, kedua orang tua. Nah, jadi kemudian inilah yang menyebabkan Imam Al-Bukhari meletakkan pada bab pertama ini tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di dalam bab ini Imam Al-Bukhari mencantumkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dibuka yang membawa mushaf, atau mungkin juga googling surat Al-Ankabut pada ayat ke-8. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menyinggung wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, wasiat Allah kepada seluruh manusia agar berbuat baik, berbuat ihsan terhadap orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Nah, ini termaktub di ayat ke-8. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan, berbuat baik, yaitu husna, indah, menawan, cantik, benar, bagus. Nah, itu makna husna. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menggunakan diksi wasiat. Wasaina, wasiat. Apa sih definisi wasiat? Wasiat itu apa? Dalam ilmu bahasa Arab, ya, wasiat adalah al-wasiyatu tutlaqu ala ma yaqa'u bihi az-zajar anil manhiyat wal hathu ala al-ma'murat. Suatu perintah yang mana perintah itu mengandung ada hukuman terhadap orang-orang yang melanggar perintah tersebut. Ya. Jadi ada hukuman. Zajar itu penekanan bahwa jangan kau lakukan. Umpamanya kalau dia itu adalah larangan, maka larangan ini ada dampaknya, ada hukumannya. Wal hathu 'alal ma'murat, dan ditekankan untuk melaksanakan atau merealisasikan sesuatu yang diperintahkan. Nah, ini wasiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan, jadi sangat menekankan, di mana penekanan ini, perintah ini mengandung ya perintah yang sangat tinggi dan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa wasiat Allah? Adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ya. Wassaynal insana, dan kami wasiatkan, kata Allah, kepada seluruh manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Nah, ini ayat Al-Quran, firman Allah yang dicantumkan di dalam bab ini oleh Imam Al-Bukhari. Dan para ulama menjelaskan
bila Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wasiat dalam perintahnya, maka tentu perkara ini perkara yang sangat memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Karena tidak semua perintah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi wasiat. Tidak semua. Ya. Tapi di perintah ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi wasiat. Agar kemudian kita betul-betul memperhatikan, menjadi perhatian kita. Ya. Dan harus kita fokus terhadap perintah ini. Itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kemudian hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Saya bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan Abdullah bin Mas'ud? Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ayul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi sahabat Abdullah ini bertanya sesuatu hal yang sangat dicintai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, tentu ini menjadi wasilah, menjadi perantara yang menyebabkan turunnya cinta Allah, yang menyebabkan kita meraih dan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari para jamaah sekalian, adakah di antara kita yang tidak berharap cinta Allah? Tentu tidak ada. Semua kita berharap dan menginginkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan upaya kita pagi hari ini, kita meluangkan waktu hadir melawan hal-hal yang menghalangi kita untuk tidak hadir di kajian ini, itu pun kita lawan. Kita berupaya hadir di kajian ini. Tentu karena cinta, mahabbah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kita kepada ilmu. Semangat kita dalam menuntut ilmu. Ini kecintaan kepada Allah. Bahkan Pak Haji Usyairi, beliau masih di masjid. Ya, Masya Allah. Duduk di masjid setelah salat subuh berjamaah sampai datang waktu syuruk. Beliau membersamai berjamaah, bersamai kita untuk ikut kajian. Tentu ini karena cinta kepada Allah. Nah, ini wasilah untuk kita mendapatkan cinta Allah. Dan wasilah yang paling kuat, wasilah yang paling cepat menghantarkan kita meraih dan mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah, adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini wasiat Allah, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lakukanlah apapun yang menjadi penyebab kita di pandangan Allah berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Lakukan. Apakah itu melalui harta kita? Apakah lewat tenaga kita? Lakukan. Ya. Berkorbanlah untuk kedua orang tua. Karena sesungguhnya itu
akan menjadi penyebab kita mendapatkan cinta Allah. Yang artinya bahwa apa yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita sebenarnya adalah kita sedang berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Jadi jangan menjadi orang yang pelit terhadap diri sendiri. Jangan menjadi orang yang tidak mau mendapatkan cinta Allah. Nah, kalau kita berharap dan menginginkan cinta Allah, maka lakukanlah perkara-perkara yang menyebabkan kita dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, kasih sayang dan cintanya. Di antaranya adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik yang sudah meninggal dunia ataupun orang tua kita yang masih ada hari ini membersamai kita. Tentu orang tua yang masih ada caranya kita berbuat ihsan, berbuat baik. Orang tua yang sudah meninggal dunia, ada caranya kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Nah, apa jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Abdullah? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi SAW menjawab, ya. Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Yang pertama, engkau jaga ibadah salatmu. Salatlah tepat waktu. Qultu, kemudian sahabat Abdullah bertanya lagi. Summa ayyu. Setelah itu apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, birrul walidain. Berbuat baik, ya, berbuat ihsan. Engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayyu. Kemudian apa ya Rasulullah? Summa al-jihadu fi sabilillah. Urutan ketiga adalah engkau berperang, engkau berjihad, mengangkat senjata, membela agama Allah. Diletakkan pada urutan ketiga oleh Nabi SAW di dalam hadis ini yang mata rantai periwayatannya sampai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi urutan pertama di sini adalah as-salat ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Nah, dalam hadis yang lain Nabi meletakkan urutan yang pertama bukan salat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Yang pertama yang diletakkan adalah beriman kepada Allah. Baru kemudian birrul walidain. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang afdalul a'mal. Ya, amal yang paling afdal. Kalau sahabat Abdullah bertanya, amal yang paling dicintai. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi, amal yang paling afdal. Dijawab oleh Nabi adalah iman dan jihad fisabilillah, birrul walidain. Nabi SAW memberikan jawaban terhadap pertanyaan para sahabat itu pada urutan pertama, yaitu berbeda-beda. Ketika sahabat Abdullah bertanya, Nabi mengatakan salat yang paling pertama. Baru kemudian birrul walidain. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, Nabi menjawabnya adalah iman dan jihad. Baru kemudian birrul walidain. Nah, tentu para ulama menjelaskan Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda melihat ya siapa yang bertanya. Jadi yang bertanya ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, tanya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waktiha. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi meletakkan urutan pertama adalah birrul walidain, beriman, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena tentu Nabi ingin menyampaikan kepada as-sa'il yang bertanya, mungkin perkara birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah mungkin sesuatu hal yang dia tidak perhatikan.
dalam kehidupannya. Sehingga Nabi menekankan kepada orang tersebut berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pada intinya jamaah sekalian Allah muliakan, di dalam hadis ini Nabi SAW menekankan agar kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan doa-doa para nabi terdahulu ketika mereka berdoa selalu diselipkan di dalam doa-doa mereka doa untuk kedua orang tua. Ini adalah amal perbuatan yang selalu dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang soleh. Baik itu di kalangan para nabi, nabiin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan Allah merekam ucapan-ucapan mereka. Allah merekam doa-doa mereka. Ternyata di antara doa yang mereka selalu panjatkan adalah mengingat kedua orang tua mereka dalam doa-doa mereka. Sebagaimana Allah rekam di dalam surat An-Naml doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, anugerahkan aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat itu Kau berikan kepada aku dan Kau berikan kepada kedua orang tua. Begitu juga Al-Quran memerintahkan kita, ya, ketika berdoa jangan fokus hanya kepentingan kita, kemudian kita melupakan apa yang maslahat, apa yang merupakan menjadi kebaikan untuk kedua orang tua. Allah ajarkan kita lewat Al-Quranul Karim. Ketika adab berdoa kepada Allah, adab berdoa kepada Allah, silakan meminta kepada Allah, tapi jangan lupakan kedua orang tuamu, ya, diikut sertakan di dalam permohonan itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi sertakan, jangan lupa kedua orang tua. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang bertaburan mengingatkan kita tentang itu. Begitu banyak hadis-hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita agar tidak melupakan kedua orang tua. Ya. Nah, ternyata para ulama menyebutkan bahwa berbuat ihsannya kita atau berbuat ihsannya seorang anak terhadap kedua orang tuanya sebenarnya adalah dia sedang menanam kebaikan untuk dirinya agar anak keturunan mereka berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka sebagai orang tua yang telah menanam kebaikan, telah berbuat baik kepada orang tua mereka. Nah, jadi kalau ada hari ini seorang anak tidak melupakan kebaikan dan jasa kedua orang tuanya, pada hakikatnya dia sedang mempersiapkan anak keturunan mereka, yang anak keturunan ini nantinya tidak melupakan mereka sebagai orang tua. Ya. Itu disebutkan ya di dalam beberapa ungkapan salaf, ya. Ungkapan salaf bahwa kalau kita berbuat ihsan terhadap kedua orang tua kita, maka nanti anak keturunan kita pun akan berbuat ihsan kepada kita. Nah, jadi ini penting ya, orang tua. Penting orang tua mengambil pelajaran dari ungkapan para salaf yang mengatakan, burru aba'akum taburru abna'ukum. Berbuat baiklah kalian terhadap kedua orang tua kalian, maka anak keturunan kalian nanti akan berbuat baik kepada kalian. Ya. Sebagaimana kita berbuat ihsan, berbuat baik terhadap kedua orang tua, maka begitulah
Allah akan menitipkan kepada kita anak keturunan yang berbuat baik kepada kita. Bila padi yang kita tanam, maka padilah yang akan kita panen. Ya, jangan berharap menanam, jangan berharap memanen jagung apabila rumput yang kau tanam. Iya. Jangan kau berharap nanti anak-anak kita akan sayang, akan cinta, akan memberikan perhatiannya kepada kita. Kalau hari ini kita dititipkan kedua orang tua, atau mungkin kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, kita abaikan, kita menutup mata tentang keadaan dan kondisi mereka. Jangan berharap nanti anak-anak kita kemudian akan berbuat baik kepada kita. Jadi ungkapan yang mengatakan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, maka anak keturunanmu akan berbuat baik kepadamu. Pahamilah ini pemahaman sebaliknya, sebagai warning buat kita, peringatan buat kita. Kalau hari ini kau berbuat buruk terhadap kedua orang tuamu, maka tunggulah akan datang hari-hari di masa tuamu nanti. Anak keturunanmu akan berbuat buruk kepadamu. Nah, itu. Hati-hati kita. Tadi sebelum kajian ini, saya melihat ya tayangan ada orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya, ditelantarkan, kemudian diambil orang tua ini, diasuh oleh orang lain. Ya, saya katakan diasuh. Kenapa? Karena dia sudah lanjut usia, seperti anak-anak, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, tulang sudah rapuh, tenaga sudah berkurang. Ya, tidak seperti ketika dia sehat. Untuk jalan pun dia tertatih-tatih, terseok-seok, seperti anak yang baru belajar berjalan. Akhirnya dia diasuh. Kita katakan diasuh, karena udah seperti anak-anak. Diasuh, dirawat, dipelihara oleh orang lain, bukan anak-anaknya. Ya. Kemudian yang siap ya merawat orang tua ini bertanya, berapa anaknya? Orang ini bilang 3. Oh, 3 anaknya. Yang satunya sudah meninggal. Terus tinggal berapa? Tinggal 2. 2 anak ini di mana? Sang ayah ini bilang, mereka berdua tinggal di kota yang berbeda, di luar kota. Lalu ditanya, apa profesi anaknya? Ternyata salah satu anaknya itu profesinya, saya nggak sebut ya. Ya. Bukan dari profesinya. Saya yakin bahwa dia bisa membantu orang tuanya. Ya. Salah satu anaknya bekerja sebagai abdi negara. Ya. Yang kalau kita lihat, ya, dari informasi itu salah satu anaknya bekerja di salah satu instansi, ya, sebagai abdi negara. Dia bisa merawat, dia bisa memelihara orang tua, ya, orang tuanya di akhir-akhir hayatnya. Tapi kenapa diabaikan? Maka orang seperti ini, anak yang seperti ini menelantarkan kedua orang tuanya, maka tentu kita tidak mendoakan keburukan. Tapi kalau kita kembali kepada ungkapan para salaf bahwa ini pasti akan dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum alaihi wa in asatum falaha. Berbuat baik maka kebaikan akan kau dapatkan. Kau berbuat buruk maka keburukan itu akan kembali kepadamu. Maka na'udzubillah, mungkin saja ini ya, anaknya yang menelantarkan kedua orang tuanya, nanti dia akan ditelantarkan oleh anak keturunannya. Na'udzubillah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini penting kemudian
Ya, kita memahami ya kedudukan kita di hadapan kedua orang tua. Jadilah seperti pelayan bagi orang tua. Walaupun orang tua kita terkadang ya selalu memberikan yang terbaik buat kita. Nggak ingin dilayani. Tapi terkadang kita yang dilayani oleh orang tua. Tentu itu bentuk kasih sayang kedua orang tua. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, coba saya bacakan ma yu'khadhu minal hadits. Apa faidah dari hadis ini? Karena ini di syarah ya kitab ini. Hikmah yang dapat diambil dari hadis ini adalah al-hathu 'alal muhafazati atas salawati fi awwali waqtiha. Karena yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah salat. Maka ulama mengatakan ini hadis memotivasi kita untuk senantiasa menjaga ibadah salat, terutama fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Wa afdalu huquqillah al-wajibah ba'da tauhid as-salat. Dan hak Allah yang paling utama setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Dan kedua, fadlu ta'zimil walidain. Besar pahala dan keutamaan yang didapatkan bagi orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Ya, memuliakan, ta'zim itu mengagungkan, memuliakan. Ini perintah Allah. Coba cari di dalam hadis Nabi. Perintah Allah, perintah Rasulullah, yang paling utama kita muliakan itu orang tua. Ya. Setelahnya, ya siapa orang-orang yang kita dianjurkan, diperintahkan untuk kita muliakan, kita hargai. Umpamanya para guru kita punya guru, muliakan, hormati. Itu perintah Allah dan perintah Rasulullah. Iya. Tapi jangan salah. Terkadang ada orang yang begitu memuliakan gurunya. Ya, memuliakan guru. Benar. Memuliakan guru. Sikap yang baik. Ya. Tapi jangan sampai ada orang yang memuliakan gurunya. Tapi ketika di hadapan kedua orang tuanya, dia tidak memuliakan orang tuanya. Begitu banyak kita lihat di medsos. Ya, ada orang yang begitu mengagungkan, mentakzimkan gurunya. Ya benar. Itu sahih, itu baik. Tapi apakah kita pernah memuliakan, mengagungkan? Karena kan ulama takzim, mengagungkan kedua orang tua. Pernahkah kita mengagungkan kedua orang tua kita? Seperti kita mengagungkan guru. Ada orang yang tidak berani berjalan, ya, membelakangi gurunya. Ketika dia bersalaman dengan gurunya, ya, dia kemudian mengambil posisi mundur, tidak mau membelakangi gurunya ketika setelah dia bersalaman dengan gurunya. Ya. Hal ini pernahkah kita lakukan di hadapan kedua orang tua kita? Ada orang yang mencium bolak-balik tangan gurunya. Tangan gurunya dia cium bolak-balik. Dia letakkan di dadanya, diletakkan di atas kepalanya. Taiblah. Baiklah kalau itu ingin memuliakan guru. Tapi pernahkah kita bersikap seperti itu terhadap ayah kita? Pernahkah kita bersikap seperti itu terhadap ibu kita? Pernahkah kita mencium bolak-balik dan letakkan tangan bunda kita di dada kita? Pernahkah kita letakkan tangan ibu kita di atas kepala kita? Wallahi. Kalau ada sahabat sekarang di sini, ya, yang masih dititipkan orang tua, wallahi demi Allah, kita akan menyesal kalau nggak pernah memuliakan orang tua. Ketika nanti orang tua sudah meninggalkan kita, mereka dipanggil oleh Allah, dan kita belum memuliakan mereka, wallahi demi Allah, kita akan menyesal. Kalau kita adalah anak yang saleh, yang taat kepada Allah, demi Allah, kita akan menyesal. Boleh memuliakan guru, silakan muliakan guru. Tapi dalam hadis ini kita diperintahkan untuk mentakzim, mengagungkan, memuliakan orang tua kita. Ya. Pegang tangan kedua orang tua, cium dia. Letakkan di dada kita, letakkan di kepala kita. Boleh.
Ya, hadis ini disebutkan fadlu keutamaan. Ta'zim, ulama menggunakan diksi ta'zim, memuliakan, mengagungkan, agungkan. Ta'zimil walidain, mengagungkan kedua orang tua. Wa a'zamu hukukil ibadi haqqul walidain. Dan hak manusia yang paling besar, hak manusia yang paling besar untuk kita tunaikan, untuk kita berikan adalah hak orang tua. Hak orang tua. Ulama mengatakan azamul hukuk, hak yang paling besar yang harus kita tunaikan, yang harus kita berikan adalah hak orang tua. Hak orang tua itu apa? Dari anak-anaknya, agar anaknya berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu, ya, coba tadi di sini sebutkan bahwa wasiat itu sesuatu yang harus ditunaikan. Tunaikan hak kedua orang tua. Hak orang tua kita bukan hanya mendapatkan sikap yang baik dari kita, tapi apa perkara yang memudahkan kehidupan mereka. Kita berakhlak baik, bersikap baik, ya, itu perintah Allah. Tapi ketika kita melihat, mengetahui orang tua kita dalam kesulitan, maka mudahkan kesulitan itu. Angkat, selesaikan kesulitan itu. Itulah ihsan kepada orang tua. Kita berbuat baik kepada orang tua. Kita memberikan sesuatu yang bersifat materi. Ya, kita berikan. Dia punya masalah, kita bantu menyelesaikan masalahnya. Kita angkat masalahnya. Tapi ingat, bukan hanya itu. Sikap, tingkah laku, perbuatan, itu juga bagian hak kedua orang tua. Kita berbuat baik, bersikap baik, bertingkah laku baik, berucap baik, ya, memperlihatkan wajah yang menyenangkan adalah hak kedua orang tua. Kalau senyum terhadap orang lain dianggap dan ditakar sedekah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana kalau senyum itu kita berikan kepada kedua orang tua? Tentu itu lebih afdal. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Engkau senyum terhadap orang lain, ya, dicatat sebagai sedekah. Terhadap orang lain dianggap sedekah. Bagaimana kalau senyum itu wajah yang ceria, wajah yang baik, wajah yang menyenangkan, kita nampakkan, kita perlihatkan kepada kedua orang tua kita. Tentu itu lebih besar pahalanya. Karena dia lebih aula, lebih prioritas terhadap kedua orang tua. Ya. Kemudian ketiga, bayanu annal jihad fi sabilillah wa afdalu anwa'it tadhiyah. Nah, karena urutannya di sini disebutkan oleh Nabi adalah pertama salat tepat waktu, itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Para ulama mengatakan ini hadis menjelaskan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad di jalan Allah adalah sebaik-baik bentuk pengorbanan. Ya, afdalu anwa'i tadhiyah. Ya. Pengorbanan yang paling baik, ya, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang dijelaskan di sini, hadat tertib, urutan ini, urutan disebut oleh Nabi, salat, birrul walidain, kemudian jihad, hadat tertib al-madhkur fil hadis. Ya, urutan yang disebut di dalam hadis ini yadullu ala anna a'malil birri, ya, yafdulu ba'daha ba'dha. Bahwa kebaikan itu memang bertingkat-tingkat. Jadi amal kebaikan itu berbeda-beda kualitasnya, pahalanya, kemuliaannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah ibadah. Nah, di antara ibadah ini ada ibadah yang prioritas. Ya. Ada ibadah yang mulia.
baru kemudian tsummal yalunhum, setelahnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada hambanya yang beriman kepada Allah, ada yang diangkat menjadi para nabi, ya, ada yang diangkat menjadi para rasul, ada yang dipilih oleh Allah menjadi sahabat-sahabat Nabi. Tentu hal yang demikian adalah karena hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih, menentukan mana amal-amal yang prioritas, mana amal-amal yang paling afdal, ya. Dan begitu juga manusia, ada yang dipilih oleh Allah memiliki kemuliaan di atas manusia yang lain. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini bertingkat-tingkat. Maka melalui hadis ini kita dianjurkan untuk berupaya mencari amal terbaik. Ya, amal prioritas. Jadi prioritaskan diri kita berupaya mencari amal-amal terbaik, gitu ya. Sebagaimana sholat ada tempat terbaik, ada waktu terbaik. Tempat baik di mana? Kalau kita sholat berjamaah di masjid. Sholat sunnah, banyak sholat sunnah, tapi ada sholat sunnah yang terbaik terkait dengan waktunya. Kapan? Jawful lail, tengah malam, atau thuluthul lail. Maka tertib di sini agar kita kemudian berupaya memaksimalkan melakukan amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang diprioritaskan oleh Allah sesuai dengan urutannya. Ya. Karena amal ibadah itu ya, bervariatif ya, kebaikannya, pahalanya. Ada yang diberikan pahala ya maksimal, yang besar, ada yang di bawah itu. Maka prioritaskanlah amal-amal yang kita mendapatkan pahala terbaik. Ya. Tadi saya sebutkan sebagaimana sholat. Bahkan sholat ada tempat yang paling afdal, yaitu Mekah, Madinah. Sama-sama sholat. Di rumah kita, di lingkungan kita, kita sholat zuhur di masjid lingkungan kita, beda sholat zuhur ketika sholat di Masjidil Haram. Walaupun sama-sama sholat. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini, jawaz istimali law. Ya. Iradu jawabi ala hasabil ikhtilaf. Ya, Nabi SAW ketika ditanya tentang amal yang paling afdal, berbeda-beda jawaban Nabi. Ya. Di urutan pertama Nabi menyebut iman, terkadang Nabi menyebut tentang sholat, kadang Nabi menyebut tentang birrul walidain, kadang Nabi menyebut tentang memberikan makan. Nah, berbeda-bedanya jawaban Nabi SAW ini karena berbeda yang bertanya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, disebutkan oleh ulama di sini, boleh kita memberikan jawaban yang berbeda ya, terhadap orang-orang yang bertanya. Ya. Alasannya adalah bisa saja karena kita melihat kondisinya. Apa sesuatu yang paling dibutuhkan oleh orang yang bertanya. Maka itu yang kita anjurkan. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz Razi, Ustaz Khalis. Jadi pagi hari ini kita bahas satu hadis di bab pertama di kitab Al-Adabul Mufrad. Bab birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, masih banyak hadis-hadis yang terkait dengan itu. Ya, nanti berikutnya insya Allah secara khusus disebutkan tentang ibu, ya, manusia yang paling utama kita berbuat baik. Sampai 3 kali disebutkan Nabi SAW. Nah, 3 kali. Tentu hadis ini sering kita dengar. Ya, sering kita dengar dan kita mendapatkan penjelasan dari para ulama. Nah, kenapa kemudian kita berupaya sering dan ulang hadis ini, walaupun kita pernah bahas di kajian lain atau pernah mendengar disampaikan oleh ustadz yang lain, agar kemudian
kita menjadikan perkara ini suatu yang prioritas, menjadi titik fokus kita. Ya. Allah alam bisawab. Silakan Ustaz Halis Barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurlah, jazakallah khairan Tuan Guru yang sudah memaparkan satu kitab penting karya Imam Al-Bukhari, Adabul Mufrad, yang bab pertama tentang birrul walidain, dan tadi satu ungkapan yang disampaikan oleh Tuan Guru ya dengan mengutip hadis Nabi, tabassum kali akhika sedekah, bahwa senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah, apalagi itu dilakukan ketika kepada orang tua kita. Dan adalah salah satu tahapan awal tentunya adalah kita selalu bermuka baik, bermuka menyenangkan untuk orang-orang tua kita. Dan ini saatnya ya bagi kita yang masih punya orang tua untuk bermuamalah, bersikap baik terhadap orang tua kita. Dan juga tentu nanti bisa bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, tentu ada nanti yang harus dijelaskan oleh guru kita. Baik, Abah Husairi yang sudah resen, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Tuan Guru, terima kasih Pak Ustadz Olis, terima kasih. Ada 2 pertanyaan ini, pertanyaan yang selalu akan muncul. Pertama, apakah ada dalil atau contoh berkurban untuk atas nama orang tua kita yang sudah meninggal? Ya. Misalnya tahun ini kita berkurban, tapi itu atas namanya kedua orang tua kita yang telah meninggal. Nah, yang kedua, ini case di keluarga saya ini. Ada adik saya perempuan, itu cinta mati dengan Sarifah. Sarifah itu apa istilahnya? Kalau yang laki-lakinya habaib ya. Ya. Itu mobil Innova baru dia serahkan, duit dia serahkan. Saya bilang, Dek, adik kamu yang bungsu itu janda, punya anak yatim 2. Mau itu yang kamu bantu dulu, kita sama-sama gotong royong, bikinkan rumahnya supaya dia bisa hidup tenang, seorang janda. Nah, kamu malah jor-joran habis-habisan uang kamu, harta kamu kasih Sarifah. Mohon maaf, manfaatnya nggak banyak-banyak amat, saya bilang gitu. Terus dia bilang, biarlah ini harta-hartaku sendiri kok, katanya gitu. Ya. Bukan begitu, saya nasihati baik-baik. Jadi sampai hari ini tuh sudah 6 tahun nggak berhasil saya mengajak dia Iya. supaya ikut membantu adiknya. Ya kadarullah ya saya dikit-dikit lah tetap karena itu ponakan saya kan. Nah udah saya bantu. Nah cuman yang adik satu ini gimana cara memberikan nasihat Iya. kepada adik perempuan ini. Dia begitu kalau boleh dibilang taklid buta banget lah Mas Arifah. Di Solo itu tuh. Jadi dia bolak-balik ke Solo. Berapa duit ya habis itu? Nah, mohon pencerahan Tuan Guru. Terima kasih. Syukran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini pertanyaan yang bagus dari Pak Haji Husairi, ya, sangat relevan, terutama tadi pertanyaan pertama ya, ini mendekati Idul Adha, ya kan, mendekati hari raya kurban. Bagaimana hukumnya ketika kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, baik orang tua kita, saudara, atau siapapun yang sudah meninggal dunia? Apakah boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Diperbolehkan. Karena ini bagian dari bersedekah atas nama orang yang kita sebut tadi. Apakah itu orang tua, saudara, suami, istri yang sudah meninggal dunia, diperbolehkan. Bahkan Imam Syekh Al-Utsaimin mengatakan, perkara ini adalah perkara albir. Ya, perkara berbuat baik, berbuat ihsan. Jadi boleh kita berkorban atas namakan orang tua yang sudah meninggal dunia, diperbolehkan, ya, karena memberikan pahala atau mengirim pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia itu ada syariatnya. Pertama lewat sedekah. Kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah pahala sedekah itu akan nyampe. Berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah doa itu pun akan nyampe. Jadi diperbolehkan, Pak Haji. Ya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih bahwa boleh. Ya, karena ini kita masuk pada
bersedekah terhadap untuk orang yang sudah meninggal dunia. Lalu pahalanya buat siapa? Ya kita niatkan karena kita berkorban untuk yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya kita niatkan untuk orang tersebut. Ya, bukan hanya orang tua saja, ya. Orang tua, bapak kita, ibu kita, saudara kita, bahkan mungkin kalau yang suami meninggal lebih dahulu dia berkorban atas nama suaminya atau istrinya meninggal dunia dia berkorban atas nama istrinya. Insya Allah ini bagian dari sedekatun jariyah, sedekah yang pahalanya itu mengalir kepada yang kita niatkan. Kemudian terkait dengan kasus atau hal yang dihadapi oleh keluarga Pak Yusyari terkait adik tadi, ya tentu pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan pemahaman tentang kebaikan prioritas untuk kita lakukan. Jadi ada amalan-amalan prioritas. Ya. Nggak ada larangan kita berbuat baik kepada siapapun. Hatta terhadap guru, kalau itu gurunya, ya silahkan dia berbuat baik. Tapi ada urutan-urutan yang semestinya harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Urutan pertama itu adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Dalam hubungan nasab. Siapa? Orang tua. Ya, setelah itu, ya ada saudara yang kita diikat dengan ikatan rahim. Disebut dalam hadis Nabi dengan silaturrahim, mengikat hubungan kekeluargaan. Yang kita diikat dengan ikatan rahim, yaitu orang tua. Nah, maka sebenarnya dalam prioritas yang paling utama adalah kerabat terdekat. Itu yang paling utama dan lebih besar pahalanya. Kenapa lebih utama dan lebih besar pahalanya? Karena mendapatkan dua keutamaan. Kalau kita bersedekah, membantu kerabat terdekat, mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan sedekah tadi, sebagaimana kita sedekah kepada orang umum. Yang kedua, keutamaan menyambung hubungan silaturahmi atau memperkuat hubungan silaturahim. Ya, silaturahim. Jadi dua keutamaan yang kita dapatkan. Maka semestinya beliau ini harus memprioritaskan kerabat terdekat terlebih dahulu. Kalau bahasanya Umar bin Khattab, la yamna'u hadza min dzak. Bukan karena sesuatu ini kemudian kita mengabaikan yang satunya. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Kita bisa melakukan dua hal tadi. Jangan hanya fokuskan kepada gurunya, dia bersedekah, dia sedekah. Kalau sedekah, nggak boleh. Ya kan Nabi SAW tidak menerima sedekah. Begitu juga keturunan Nabi nggak menerima sedekah. Ya. Okelah katakan dia memberikan hadiah. Ya. Mestinya yang lebih utama dia bantu adalah kerabat terdekatnya. Apalagi dalam kondisi yang Pak Haji Syari tadi sampaikan, kondisi sangat mengharapkan dan membutuhkan bantuan, maka ini lebih utama. Kalau dia tidak ingin kehilangan kedua-duanya, maka dia lakukan. Dia berbuat baik juga kepada kerabatnya, kepada keponakannya, kepada saudaranya. Kemudian dia silahkan juga berbuat baik kepada gurunya tadi. Tapi saya lihat kalau sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Haji Syari, ini saudara tidak memahami tentang al-aulawiyat fil amal. Skala prioritas dalam melakukan kebaikan. Dia tinggalkan yang lebih baik dan dia ambil yang lebih rendah. Walaupun dua-duanya baik. Ya. Begitu ya Pak Jusyairi. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Allah berikan pemahaman yang benar. Bahwa ternyata ada orang-orang yang lebih harus kita prioritaskan dalam berbuat baik. Yaitu keluarga dekat. Ya. Syukran. Terima kasih. Barakallah. Silakan Bunda Siti Nurjana. Silakan Bunda Yes ya. Bunda Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Holi, sahabat-sahabat MKI semuanya.
Tuan Guru, kalau Hmm. tadi kan dikatakan kita harus berbuat baik kepada orang tua, ibu baru ayah. Nah, apakah itu juga berlaku, maksudnya sama ketika kita dengan anak? Hmm. Ya kan, orang tua udah meninggal, kita sedekahkan, kita wakafkan atas nama orang tua. Nah, atas nama anak apakah pahalanya sama? Maksudnya kalau anaknya udah meninggal gitu ya, Hmm. kemudian kita memberikan sedekah atau segala sesuatu yang Ya, kita lakukan itu buat anak, sama nggak posisinya? Itu Tuan Guru. barakallah. Baik, jadi tentu yang paling utama disebutkan dalam hadis ini adalah orang tua kan. Ya. Iya, Jadi hadis ini mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk melihat amal prioritas. Amal prioritas itu orang tua, gitu ya. iya, Kemudian kalau kita ingin bersedekah, atau tadi disebutkan pertanyaan Pak Haji Syari, ingin berkorban untuk anak kita yang sudah meninggal dunia, nyampe pahalanya. Ya, nyampe pahalanya. Berarti kita sedang berbuat baik kepada anak kita. Ya. Jadi kebaikan itu tidak dibatasi ketika mereka hanya masih hidup. Ketika mereka sudah meninggal dunia pun tidak tertutup peluang untuk kita berbuat baik kepada orang tua ataupun kepada anak kita. Ya, ada orang tua nih, orang tuanya sudah meninggal dunia. Ternyata ada anaknya juga yang sudah akil balik atau mungkin anaknya sudah berkeluarga, ya, anaknya meninggal dunia. Ya, inilah rahasia umur ya, bahwa terkadang orang tua yang menghantarkan ya iya, anaknya ke menguburkan pemakaman. anaknya. Iya, menguburkan anaknya, bahkan menguburkan cucunya. Ya. Lalu kalau kita ingin mengirim pahala, pahala sedekah, pahala kurban, apakah nyampe pahalanya kepada yang kita niatkan, yaitu orang tua kita atau anak kita? Nyampe. Ya. Jadi kedudukan gini ya, kita sekarang, kalau kita sebagai anak, katakanlah kita posisinya sebagai anak, terhadap orang tua berarti kita berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, untuk anak kita, berarti kita menghadirkan sesuatu kasih sayang, kecintaan terhadap anak kita. Dengan apa? Dengan kita mengirim pahala untuk mereka. Lewat apa? Lewat sedekah, ya, mewakafkan Al-Quran, kemudian bersedekah atas nama yang bersangkutan, anak kita. Kemudian kurban juga boleh, kurban untuk anak kita yang sudah meninggal dunia, terutama yang mereka sudah akil balik ya. Iya, Adapun yang belum akil balik tentu itu mereka sudah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Karena seseorang ketika diambil oleh Allah, dia belum akil balik, maka sudah disiapkan tempatnya khusus, tidak akan dihisab oleh Allah. Ya. Jadi maka kalau kita bicara prioritas, maka jangan bersedekah atas nama anak yang kita sudah balik, yang belum balik. Jangan berkorban untuk anak kita yang belum balik, karena itu sudah disiapkan tempatnya oleh Allah. iya, Berkorbanlah, bersedekahlah atas nama keluarga yang mengharapkan pahalanya. Siapa mereka? Mereka yang sudah akil balik sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin usia sudah tua, diberikan umur 60, 70. Jadi di situ sudah ditaklif oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dihitung pahalanya dan akan ditanyakan tentang dosa-dosanya. Maka tambahkan pahala untuk mereka. Lewat apa? Bersedekah atas nama mereka, berkorban untuk atas nama mereka. Ya, ini mendekati Idul Adha ya, boleh. Terus Barakallah. Tuan Guru, Ya. ya, kalau misalkan tadi kan, apakah cukup satu kali niat, misalkan niatnya di Allah segala sesuatu yang saya lakukan, misalkan sedekah atau apapun amal soleh itu berikan pahala buat anak dan orang tua, apakah harus setiap perbuatan kita niatnya seperti itu atau hanya satu kali secara Iya, keseluruhan? iya, tergantung bundanya. Mana amal yang ingin bunda niatkan untuk yang bersangkutan? Nggak cukup sekali. Ya, justru semakin sering kita mengirim pahala sedekah, maka insya Allah semakin banyak kebaikan mereka dapatkan di sana. Ya. Iya, nggak, maksudnya niatnya itu hanya cukup satu kali atau setiap bersedekah kita niatkan Oh, sedekah niatkan. kayak gitu? Niatkan dong bunda. Niatnya bunda untuk siapa? Ini sedekah, ini anak umpamanya ada orang yang keluarganya meninggal. 3. Kemudian sekali dia berniat, apakah dengan sekali dia berniat itu kemudian nanti setiap amalnya dikirimkan ke yang sudah meninggal? Enggak. Innamal Iya, a'malu binniyat. Dia harus niatkan. Ini untuk siapa?
Gitu. Setiap dia bersedekah, umpamanya ini sedekah, oh ternyata orang tua saya hadiahkan untuk orang tua saya, maka pahalanya sampai ke orang tua. Oh ini ketika dia bersedekah, dia bantu fakir miskin, dia bersedekah. Siapa yang dia niatkan? Apakah untuk dirinya? Apakah untuk orang tuanya sudah meninggal dunia? Atau untuk anaknya yang sudah meninggal dunia? Maka niatkan. Gitu. Harus diniatkan, Bunda. Innamal a'malu binniyat. Oke, siap. Ya. Jazakallah khairan Amin. katsira Amin. Ustadz Tuan Guru, Pak Ustadz Walis. Baik, Bu Siti, Bu Is. Dari Pak Agus nih mau langsung bertanya Pak Agus. Silakan. Saya bacakan di chat ya. Jadi kalau orang sudah berkurban Ustadz, untuk orang tua gitu ya, apakah juga dia harus berkurban untuk dirinya sendiri gitu ya? Ataukah mungkin ada pilihan lain ketika kita berkorban untuk diri sendiri, kemudian juga meniatkan ini juga untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya. Atau di antara pilihan itu bagaimana, Ustaz? Baik, perintah pertamanya adalah barang siapa yang memiliki kemudahan untuk dia berkorban, maka berkorbanlah. Jadi perintahnya pertama untuk diri kita. Adapun untuk yang lainnya itu nanti berbuat ihsannya, sunnahnya. Pertama adalah untuk diri kita. Jadi pertama kita kali berkorban itu hendaknya untuk diri kita dulu. Diri kita itu maksudnya, kalau kita mampu satu kambing, ya kita korban untuk diri kita. Satu sapi umpamanya, boleh kita niatkan untuk keluarga kita, boleh. Untuk keluarga yang hidup bersama dia. Apakah itu anaknya dan istrinya satu atap, satu rumah. Dia berkorban, niatkan untuk keluarganya. Ya boleh. Ya. Nah setelah untuk dirinya yang masih hidup, karena dia mampu, berikutnya nanti dia berkorban untuk orang-orang yang dia anggap ingin diberikan pahala korbannya. Di satu waktu juga boleh, dia mampu. Dia beli sapi untuk dirinya, dan dia juga beli untuk orang tuanya. Diperbolehkan. Jadi kalau bicara prioritas, prioritaskan diri kita dulu, karena kita yang dikhitab, kita yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi. Kita pertama yang disuruh. Setelah itu nanti baru kemudian untuk siapa yang kita niatkan. Gitu. Jadi kalau ada satu pilihan, misalkan tahun ini saya kurban untuk orang tua aja dulu deh, karena saya sudah kurban tahun lalu misalkan. Itu sebuah ungkapan yang salah, Ustaz ya? Boleh itu. Jadi niatkan ini pahalanya untuk orang tuanya. Jadi dia Tapi dia berkorban sendiri, tahun ini, dia tapi dia niatkan sendiri tidak pahalanya kurban gitu, Ustaz. orang tuanya, ya. Tapi dia sendiri tidak berkurban tahun ini untuk dirinya sendiri. Artinya Iya, kan, karena memang dia mampunya cuma untuk orang tuanya. Gitu ya. Kalau dia mampu, tapi tahun ini saya berkorban untuk orang tua saya, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan karena dia sudah berkorban. Tapi lebih utamanya kalau dia mampu, jadi untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya. kalau digabung boleh, Ustaz ya? Artinya kita berkorban untuk diri sendiri sekaligus untuk orang tua gitu. Jadi satu kambing atau satu kambing atau untuk saya ada bersama orang tua gitu, dan juga keluarga besar gitu. Itu dibolehkan, Ustaz? Boleh niatnya. Kalau memang mampunya seperti itu, dia niatkan untuk dirinya dan orang yang tinggal satu atap dengan dia. Nah, Dan untuk orang yang meninggal juga ya. satu atap itu tinggal dia sama siapa? Sama istri dan anak-anaknya. Nah, kalau ada anaknya mungkin dibahas di fikih ya. Ada anaknya yang sudah berkeluarga, tapi masa satu atap dengan dia, itu dapat pahalanya. Namun, ada anaknya yang bukan tinggal satu atap, dia beda rumah, ya, tidak tinggal bersama orang tuanya, dia niatkan untuk anaknya, anak itu nggak dapat. Itu dibahas di kitab Said Sabiq. Ya. Selama anaknya ini dia tidak tinggal bersama orang tuanya. Jadi ketika seseorang sekarang berniat korban untuk diriku dan keluarganya, keluarga itu siapa? Ya satu atap dengan dia. Gitu. Nah, makanya anaknya yang sudah berkeluarga, maka hendaknya dia berkorban. Dan karena keterbatasan dana bisa juga diniatkan untuk orang tua Kalau yang mau sudah niatkan meninggal. untuk anaknya, ya. Jadi kalau keterbatasan dana, Ustaz, jadi kita berkorban untuk diri sendiri dan juga untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Di dalam kitab Said As-Sabiq bahwa kalau dia niatkan dia berkorban untuk kedua orang tuanya, ya, karena itu mampunya. Dia hanya mampu
satu kambing, ya, kemudian dia niatkan li ahlihi untuk keluarganya, maka insya Allah itu nyampe pahalanya. Kalau memang itu yang kemampuan dia. Ya. Baik, Kalau di fikih semoga sebenarnya di fikih itu karena ini sunnah, untuk siapa dia berkorban. Maka kalau dia niatkan untuk dirinya atau untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, lebih utama dia harus niatkan kepada siapa kalau dia mampu. Jadi kalau mampu, umpamanya dia ini mampu beli 2 kambing umpamanya, tapi dia beli 1 kambing, dia niatkan untuk dirinya dan orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dalam fikih sebenarnya itu dia harus niatkan kepada siapa? Untuk dirinya dan keluarganya. Untuk dirinya dan keluarganya berarti yang masih hidup satu atap dengan dia. Kalau mau dia niatkan untuk orang tuanya. Begitu baik, ya. silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana tentang birrul walidain ini sangat penting ya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai anak, dan insya Allah masih ada pembahasan lanjutan saja di pekan depan. Iya, Di pekan depan tentang bagaimana bagian dari pendetilan bagaimana kita berbaik terhadap orang tua karena adalah posisi ayah, posisi ibu, dan insya Allah di Jumat depan kita akan kembali membahas tentang birrul walidain bagian kedua ya, dan ya. Yang kedua, dan khususnya adalah ibu. khususnya tentang itu. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Tuan Guru yang bersama kita di pagi ini di Yaumul Jum'ah, masih di bulan Zulqa'dah, bulan haram. Jangan sampai kita lewatkan bulan ini dengan terus beramal soleh, dan amal soleh terbaik tentu adalah keistiqomahan kita melakukannya, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk amal yang paling dicintai Allah itu adalah adwa wa in qalla, yaitu keistiqomahan wa in qalla, walaupun sedikit. Mudah-mudahan dengan amal inilah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupakan insya Allah di besok hari kita ada berada di Bandung ya. Kita akan bersama Tuan Guru dan juga Ustaz Adi Al-Jambari. Semua jamaah yang ada di Jabodetabek akan bersama beliau untuk safari dakwah di Masjid Salman ITB, yang kemudian akan dilanjutkan ke Masjid Husnul Khotimah, dan juga nanti akan beramah tamah di kediaman Bunda Nadia ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebuah kenikmatan kita bisa bersilaturahim tidak hanya lewat Zoom, tapi juga bisa bersama-sama dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah, dan mudah-mudahan ini bagian dari yang Allah janjikan kepada kita semua ketika al-muslim akhul muslim, muslim itu adalah saudara muslim yang lain, dan yashuddu ba'duhum ba'dha, akan saling menguatkan, dan disebutkan dalam sabda Nabi seperti kalbuliani wahid, seperti satu bangunan yang satu yang kokoh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan amal kita, dan sebagai penutup mungkin barangkali Bunda Ninik sebagai penanggung jawab Safari Dakwah atau Rilah MKI ke Bandung ada yang disampaikan? Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz Kholis. Bapak Ibu jamaah, khususnya para peserta yang insya Allah besok akan ikut hadir safari dakwah di Masjid Salman ITB Bandung. Seperti yang surat yang disampaikan oleh MKI, di situ kita himbau pertama peserta datang kalau bisa lebih awal dari jam keberangkatan. Jam keberangkatan besok insya Allah di jam 5 subuh ya, jam 5 pagi selesai subuh. Kita titik kumpul di Polsek Ciracas, Jalan Raya Bogor. Jadi sebelum masuk ke gang rumahnya Babe Haikal. Dan saya juga menghimbau pada para jamaah yang ikut untuk bisa tepat waktu. Kemudian untuk dress code-nya kami sarankan adalah yang baju koko untuk bapak-bapaknya, gamis untuk ibu-ibu yang warna gelap. Kemudian jangan lupa bawa untuk obat-obatan yang dikonsumsi pribadi, misalnya nanti mabuk berarti bawa antimo atau minyak-minyak yang mungkin menghilangkan mual dan lain-lain, obat-obatan pribadi. Kemudian sarapan, karena kan memang kita berangkat pagi ya, sarapan boleh dibawa. Saya sarankan sih yang ringan-ringan ya, kayak roti, lontong, nasi uduk gitu ya. Itu ringan ya Ustadz ya. Nah kemudian iya, kemudian nanti insya Allah kita akan berangkat pukul 5
Dan acara di Masjid Salman sendiri insya Allah akan dimulai pukul 8. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketinggalan, mohon maaf, mungkin dari panitia kita nggak bisa ngasih nunggu lama karena kita kan harus ngejar agenda yang sangat padat gitu ya. Maksimal mungkin kita tunggu di jam 5.15 ya. Kalau sholat subuh bagaimana? Di samping polsek itu ada masjid besar, saya lupa nama masjid apa. Tapi intinya Bapak Ibu bisa pakai untuk mungkin nunggu subuh, sholat subuh di situ, selesai subuh langsung masuk ke bus. Kita insya Allah akan menggunakan bus White House dan nantinya Bapak Ibu akan dibersamai dengan Ustadz Kholis, Ustadz Suparman Fajar, dan lain-lain. Nah, itu sih informasi yang perlu saya sampaikan untuk teknis besok pagi. Nah, untuk Bapak Ibu yang di sini ada beberapa yang mendaftar bawa mobil sendiri. Saya harapkan bisa beriringan atau paling enggak ketika nanti masuk di Salman itu jarak enggak terlalu jauh gitu. Jadi insya Allah kita akan pakai patwal begitu keluar tol. Jadi mudah-mudahan ya dengan yang di-share beberapa jamaah informasi perihal kondisi Kota Bandung yang lagi heboh bobotoh. Nah, kita hebohkan dengan safari dakwah kita ya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin, amin Allah. Jangan lupa juga ya Bapak Ibu, setelah rihlah nih kan kita lihat nih beberapa lokasi. Nah, ini MKI ada 8 titik lokasi Nusantara untuk gempita korban. Jadi Bapak Ibu seperti anjuran dari Tuan Guru tadi dan memang saya bilang ini wajib muakkad ya. Bapak Ibu bisa bagi yang mampu untuk berkorban buat keluarganya, buat diri sendiri dan lain-lain. Dan kalau misalnya tahun ini sudah di daerah suami misalnya atau di tempat tinggal, nah tahun ini bisa di titik 8 lokasi Nusantara yang disalurkan melalui MKI. Insya Allah MKI akan menyalurkan untuk korban Bapak Ibu. Jadi gempita korban ini kita syiar bersama, jadi sama-sama bagaimana kita sesurga sekeluarga gitu. Jadi pahalanya nggak diborong sendiri oleh orang yang udah biasa. Nah ini kita ajak ke semua anggota besar di MKI untuk berpartisipasi dengan gempita korban di 8 lokasi yang sudah di-share di grup. Itu aja Ustadz Kholis. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakillah Bu Nini ya. Jazakillah khairan. Dan sekali lagi jazakallah khairan Tuan Guru yang sudah membersamai kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi Tuan Guru beserta keluarga dan juga untuk kita semua di pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita juga. Dan kita doakan mudah-mudahan perjalanan besok Allah lancarkan, Allah mudahkan dan Allah semua penuhi semua hajat kita dan tentu menjadi sebuah bagian dari ibadah kita adalah tentang silaturahim juga menyebarkan dakwah Islamiyah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikumikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya